Lita Ibu. Ibu guru dan teman-teman semua, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, sekarang kami mau belajar, kiranya Engkau berkati kami dari awal ke tengah hingga berakhir dalam hari. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, Ibu absen dulu. Karmelita Lobangtang. Hadir Ibu. Christina Kehi. Ada Ibu. Imelda Eko. Hadir Ibu. Oke, semuanya hadir ya. Ya Ibu. Hari ini tentang panggilan murid Yesus. Sebelum itu Ibu mau tanya, siapa yang tahu 12 murid Yesus? Saya Ibu. Coba sebut. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Simon yang dipanggil Yesus yaitu berasal dari kehidupan sederhana seperti nelayan, pungut cukai, kehidupan yang berasal dari latar belakang yang sederhana. Dalam panggilan, Yesus tidak memilih yang sempurna tetapi yang belajar, berubah, dan mengikutinya. Makna panggilan bagi kita yaitu artinya Yesus juga memanggil untuk hidup baik, mengikuti dalam iman, menjadi murid yang baik, belajar, taat, dan percaya. Utusan murid-murid Yesus. Berarti Yesus mengutus murid-murid untuk melakukan tugas atau misi tertentu. Sesudah mengikuti Yesus dan belajar darinya, para murid diutus untuk pergi ke seluruh dunia, memerintahkan Injil kepada segala makhluk. Tugas murid Yesus saat diutus yaitu mengajarkan tentang kasih, menyembuhkan orang sakit, mengusir roh jahat. Tujuan pembelajaran, peserta didik mampu memahami makna panggilan dan perutusan Yesus Kristus pada para muridnya untuk mewartakan kerajaan Allah sehingga dapat ikut ambil bagian mewujudkan kerajaan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Pernahkah Anda dipanggil untuk melakukan suatu tugas? Pernah Ibu. Seperti apa? Berdoa Ibu. Oke, memimpin upacara Ibu. Yang kedua, bagaimana reaksimu ketika dipanggil? Senang. Kadang takut Ibu. Jangan takut, harus berani. Ya Ibu. Yang ketiga, apakah kalian juga dipanggil sebagai murid Yesus? Ya Ibu. Oke. Oke, sebelum itu Ibu minta satu orang baca Injil. Anak-anak datang sekolah ini bawa Alkitab ke tidak? Lupa, Ibu. Kita lain kali bawa ya. Oke Ibu. Kita maju Tidak bisa depan. lupa Ibu. Matius 16 ayat 24 sampai 26. Lalu Yesus berkata kepada muridnya, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan karyawannya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperoleh.
Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawa? Demikianlah sabda Tuhan. Terima kasih. Bagaimana Yesus memanggil murid-muridnya berdasarkan teks kitab suci Matius bab 4 ayat 18 sampai dengan 22. Sampai Yesus itu, Yesus bilang Orang yang mau ikut dia harus pikul dia punya salib juga. Yang kedua, apa saja tanggapan dari para murid terhadap panggilan Yesus? Apa saja syarat-syarat untuk mengikuti Yesus? Tunjukkan ayat yang menyatakan hal itu. Yang ketiga, apa konsekuensi menjadi murid Yesus? Uji. Ya, apalagi. Yang keempat, siapa nama 12 murid Yesus? Kalau pakai nyanyi boleh kok Ibu? Boleh. Terus Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, 12 murid Yesus. Boleh Ibu. Anak-anak karena sudah menyanyi tadi. Sama Ibu. Oke. Dari materi ini Ibu simpulkan bahwa panggilan ketika kamu mendengar dorongan hati untuk berbuat baik, ketika kamu mau ikut kegiatan gereja atau berdoa, saat kamu memilih jujur walaupun kesulitan, contohnya, berarti Yesus mengajak untuk mengikuti dan berdoa, berbuat baik, taat pada iman. Kalau perutusan yaitu contohnya menolong teman, mengampuni orang yang berbuat salah, menjadi contoh sopan, jujur, dan bertanggung jawab. Itu adalah cara sederhana menjadi murid Yesus. Ya Ibu. Iya Ibu. Oke, materi kita cukup sampai di sini. Iya Ibu. Baik Ibu. Kita lanjut minggu depan. Baik Ibu. Baik Ibu. Ibu minta satu orang pimpin kita dalam doa. Kristen Ibu. Saya Ibu. Ibu guru dan teman-teman, marilah kita semua menyiapkan hati dan batin kita untuk menghadap Tuhan di dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami Yang ada di surga, terpujilah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih adik. Selamat siang semua. Selamat siang. Siang.